Selamat siang bagi kita semua. Pada siang ini kita akan belajar membimbing perjanjian lama untuk prodi pendidikan agama Kristen. Karena melalui kelas ini kita akan semakin memahami perjanjian lama dengan baik. Selamat siang bagi kita semua. Bagaimana kabar siang ini? Bagus, sehat? Baik, Pak. Sehat, Pak. Baik. Puji Tuhan ya. Kita sambil menunggu teman-teman dulu. Oke, kita sudah hadir semua ya. Sudah ada 9 orang. Kita harus ya, kita yang mengontrak untuk PL ada 7 orang ya. Ini sudah 8 orang. Oke. Kalian mungkin sudah terima surat dari kampus ya soal pengumuman portal penutupan pengisian KRS ya. Semoga kita semua, kalau kalian mungkin karena masih semester 1 tidak begitu sulit karena sudah langsung diisikan oleh administrasi ya, tenaga administrasi. Yang mungkin yang bisa menjadi masalah adalah ketika ada abang kelas atau kakak kelas yang mau bergabung dengan kita, maka mereka akan kesulitan kalau sudah ditutup portal. Kalau kalian masih langsung diisikan oleh pihak kampus, administrasi kampus mungkin. Tapi kalau yang lain yang mungkin masih bergabung dari angkatan lama ingin memperbaiki nilai, mungkin dia akan kesulitan kalau sudah ditutup portal. Ya, kita sudah ada 10 orang ya, berarti kita yang mengontrak ini ada 10 orang. Ini yang saya baca ini ada 11 orang. Ini saya bacakan dulu ya, ini sebelum nanti kalian periksa nama-nama kalian di portal akhir. Ini Abednego, masih tertulis Abednego. Ini kan tidak gabung dengan kita tas semester ini. Baru Dewinta, baru Emmy Sembiring juga ini tidak gabung dengan kita. Baru Lince, Marda, Irwana, Sania, Susan, Trevin. Yang belum tertulis seperti kemarin itu Rima ya. Rima, Erwin. Iya, Pak. Rima, Erwin itu belum tertulis. Apakah kalian sudah menghubungi? Sudah, Pak. Terus apa kata mereka? Katanya masih diproses, Pak. Oke, Erwin juga sudah ditanya Pak Liston. Sudah, Pak. Katanya masih diproses. Iya, Pak. Oke. Berarti kita yang
mengontrak mata kuliahnya ada 9 orangnya. 9 orang. Di grup PL itu masih kurang berarti. Nanti tolong Komti memasukkan mereka. Karena ini kan masih 8 orang kita ini. Nanti siapa yang belum masuk ke grup ini dimasukkan saja. Supaya kita ada 10 nanti. Berarti 2 orang. Yang belum masuk berarti si Erwin dan si Rima. Nanti dimasukkan aja ke grup ini. Oke. Tapi Pak cuma admin di grup itu Pak. Jadi Bapak cuma bisa yang masukkan mereka Pak. Oh, sorry. Saya lihat dulu. Ini saya lihat ya. Rima dan Erwin. Erwin Rezeki. Oke. Sudah masuk ya. Oke, baik. Silakan Winta pilih salah seorang dari kita untuk berdoa. Kami minta teman kami Nirwana untuk membawa doa kita pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena atas berkat-Mu Engkau masih memberkati kami hingga saat ini. Maka sebentar lagi kami ingin memulai pembelajaran kami, kiranya Engkau membukakan hati dan pikiran kami, Engkau yang memberkati dosen kami, Engkau memberikan ketenangan, tentara, dan juga Engkau yang membukakan hati dan pikirannya agar dia bisa berkonsentrasi dalam mengajari kami. Ya Tuhan, baik segala dosa yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja, kiranya Engkau yang mengampuninya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, selamat siang bagi kita semua. Kita jumpa kembali di pembimbing PL. Ini pertemuan yang keempat. Saya akan bacakan daftar hadir kita yang sudah masuk di ruang Zoom, yaitu Lince, Surbina, Erwin Rezeki, Marda Regina, Nirwana Pebina, Sania Indriani, Susan Romaudi, Dewinta, Rima, dan Trivin Dea. Ya, sudah masuk semua ya, kita hadir semua. Oke, baik. Pada perjumpaan kita siang hari ini akan berbicara soal kanonisasi dari Perjanjian Lama. Kalau kemarin kita bicara soal kanonisasi Perjanjian Baru, sekarang kita akan masuk pada pembahasan kanonisasi Perjanjian Lama. Nah, walau kemarin kita sudah berbicara soal definisi dari kanon, tapi kita coba ulang lagi bagaimana sebenarnya pengertian dari kanon. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa kanon itu merupakan tongkat pengukur, lalu itu menjadi standar pengukuran. Lalu dalam konteks Alkitab, kanon dipahami sebagai daftar kitab-kitab yang menjadi standar atau aturan yang bersifat normatif untuk umat-umat. Jadi itu. Jadi kanon yang kemarin dari kaneh itu tali ukur atau pengukur atau tongkat pengukur itu menjadi bermakna standar atau daftar kitab-kitab yang standar yang diakui untuk sumber iman. Nah, bagian penganonan Alkitab yang biasa dikenal dengan istilah kanonisasi adalah bagian yang berlaku selama berabad-abad.
bagian ini melibatkan diskusi yang berkelok-kelok, artinya panjang, mengenai kitab mana yang dianggap berwibawa dan kitab mana yang tidak. Kitab-kitab mana yang dianggap berwibawa itu kemudian dikenal dengan istilah kanonisasi. Jadi kanonisasi itu yang buku yang berwibawa, yang dianggap layak menjadi standar untuk pengajaran iman atau buku iman. Itu kanonisasi. Nah, secara etimologis, kanon berasal dari kata kaneh kemarin itu ya, dalam bahasa Yunani, artinya buluh. Pemakaian buluh dalam kehidupan sehari-hari pada zaman itu adalah untuk mengukur. Maka kanon dipastikan memiliki arti harfiah sebagai tongkat atau kayu pengukur atau penggaris. Itu nanti bisa kita baca di Yesekiel 40 ayat 3. Nah, kalau kita coba buka Yesekiel 40 ayat 3, nanti di sana akan kita temukan tali pengukur itu. Yesekiel 40 ayat 3. Kesanalah aku dibawanya, dan lihat ada seorang yang kelihatan seperti tembaga, dan di tangannya ada tali lenan beserta tongkat pengukur. Itulah tadi kanon itu, tongkat pengukur, dan ia berdiri di pintu gerbang. Itu dia. Secara etimologis dia menjadi pengukur. Nah, arti secara figuratif, kanon memiliki arti sebagai peraturan atau standar norma dalam hal etika, sastra, dan sebagainya. Dia sebagai peraturan, kalau arti figuratif. Jadi kalau arti etimologis tadi dia hanya kayu pengukur atau penggaris atau tongkat. Tetapi dalam arti teologis, dalam sejarah gereja abad pertama, kanon dipakai untuk menunjuk pada peraturan atau pengakuan iman. Jadi sudah lebih rohani lagi pengakuan iman. Tetapi pada abad pertengahan, atau abad keempat, pertengahan abad keempat maksudnya, yang dimulai oleh Athanasius kemarin yang saya jelaskan, kata ini lebih sering dipakai untuk menunjuk pada Alkitab yang memiliki dua arti, yaitu daftar naskah kitab-kitab. Ini yang pertama, daftar naskah kitab-kitab. Daftar naskah kitab-kitab itu yang sudah ditetapkan waktu itu ialah 66. Ke-66 kitab inilah yang memenuhi standar peraturan-peraturan tertentu yang diterima oleh gereja sebagai kitab kanonik yang diakui diinspirasi oleh Allah. Jadi 66 buku ini. Itu arti yang pertama. Ketika pertengahan abad keempat Athanasius menetapkan kanon terhadap 66 kitab itu. Jadi bagian yang pertama tadi daftar naskah-naskah kitab-kitab, dan pengertian yang kedua yang dimaksudkan oleh Athanasius pada pertengahan abad keempat itu adalah kumpulan kitab-kitab. Kumpulan kitab-kitab yang berjumlah 66. Kalau tadi daftar naskah-naskah, ini kumpulan kitab-kitab yang berjumlah 66 yang diterima sebagai firman Tuhan
Kalau sini tadi memenuhi standar. Kalau ini sekarang bukan hanya memenuhi standar lagi, sudah meningkat menjadi firman Tuhan yang tertulis, yang berotoritas penuh. Berarti dia menjadi patokan. Nah, kalau kita baca nanti Galatia 6 ayat 16. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini. Nah, patokan itu yaitu tadi 66 kitab. Turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Jadi orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, yaitu 66 kitab itu, turunlah kiranya damai sejahtera atas mereka dan atas Israel milik Allah. Jadi kalau kita tunduk kepada kanonisasi, menerima 66 kitab itu sebagai firman Allah, maka turunlah kepada kita damai sejahtera, rahmat, dan kasih karunia. Ini arti teologis. Jadi kita sudah melihat arti kanon itu secara harfiah, etimologis, figuratif, dan teologis. Nah, kanon PL memang tidak serumit perjanjian baru. Karena kitab-kitab perjanjian lama itu sudah diterima banyak orang. Setelah selesai ditulis ya, sudah banyak diterima. Karena ini kan kitab yang lama. Kitab-kitab kuno. Sudah banyak orang yang menerima. Sehingga ketika ditanyakan apakah itu menjadi sebuah kanon atau berwibawa, pada umumnya orang langsung menerima. Karena mereka sudah banyak menggunakannya. Beda kalau perjanjian baru. Perjanjian baru karena baru ditulis, ada banyak perdebatan-perdebatan. Baik soal substansi dan isi, baik soal gaya bahasa, dan maksud tujuannya. Itu kalau di dalam perjanjian baru. Tapi kalau perjanjian lama, tidak begitu banyak mengalami kesulitan untuk diterima. Karena pada waktu itu kitab PL itu sudah selesai ditulis. Dan saat itu juga langsung diterima sebagai kitab-kitab yang memiliki otoritas yang diinspirasikan oleh Allah. Jadi kitab-kitab itu yang masih berupa gulungan atau gulungan-gulungannya, belum seperti kertas yang ada sekarang yang seperti ini, bukan. Masih gulungan-gulungan papirus di kulit kayu, kulit domba. Itu yang dikumpul, disimpan bersama-sama dengan Taurat Perjanjian. Nah, Taurat Perjanjian itu di kita memang tidak ada di gereja-gereja Taurat Perjanjian. Tapi kalau di Israel, di sinagoga itu ada Taurat Perjanjian. Di hotel-hotel itu ada Taurat Perjanjian. Replika maksudnya, replika Taurat Perjanjian. Jadi ada nanti di sana isinya seperti buah loh ya, di sana di dalam Taurat Perjanjian itu. Nah, jadi gulungan-gulungan itu tadi disimpan dalam Taurat Perjanjian di kemah tabernakel dan kemudian dibawa ke bait Allah. Para imam memelihara kitab-kitab itu dan mereka juga membuat saingan-saingannya. Jadi karena dulu sulit sekali menulis karena mahal. Untuk mencetak satu buku dulu itu setara dengan gaji kita setahun. Gaji kita setahun. Jadi memang mahal. Maka orang menyalin ulang. Nah, kemudian pada waktu bangsa Yahudi dibuang ke tanah Babel dan Yerusalem dihancurkan tahun 587 sebelum Masehi itu oleh Nebukadnezar,
kita itu dibawa bersama-sama ke tanah pembuangan. Jadi bawa semua kita itu. Kita gulungan tadi yang masih bersifat kafir itu dibawa bersama tabut perjanjian ke pembuangan. Nah, pusat ibadah mereka kini bukan lagi di Bait Allah di Yerusalem, tapi beralih pada kitab-kitab yang berotoritas. Nah, setelah pembangunan Bait Allah kedua itu kembali kepada zaman Esra Nehemia, kitab-kitab itu pun tetap dipelihara dan dipindahkan ke tempat yang baru. Jadi masukkan ke tabut perjanjian, masukkan ke kemah suci. Nah, penyusunan kitab PL itu selesai diperkirakan tahun 430 sebelum Masehi. PL ya. Lalu menurut tradisi diakui bahwa Imam Esra lah yang memainkan peran penting dalam proses pengumpulan dan penyusunan kitab PL. Jadi kitab Esra itu sangat berjasa mengumpulkan seluruh, bahkan tidak hanya mengumpulkan, menyusun kitab-kitab PL ini. Selain kitab Pentateuch, mulai Kejadian sampai Ulangan itu Pentateuch namanya, yang sangat dihargai. Kemudian kitab-kitab para nabi juga biasa dibaca dalam ibadah Yahudi, juga pada waktu zaman PB. Jadi kitab-kitab Pentateuch itu, yaitu Ulangan sampai Kejadian sampai Ulangan, itu sangat dihargai sebagai kitab-kitab nabi yang juga dibaca pada ibadah Yahudi di sinagoge. Jadi ada kebiasaan mereka membaca kitab suci ketika ibadah. Itu namanya pembacaan kitab suci. Dan kita lakukan sampai sekarang. Sekarang kan kita sebut dengan pembacaan epistel ya di gereja kita. Walaupun di gereja kami di KPA itu tidak bisa lagi kita sebut epistel. Karena epistel itu sebenarnya inti secara harfiah namanya artinya adalah surat-surat kiriman Paulus. Jadi kalau nanti kita baca, kita dengar epistel minggu ini dari kitab Esra, itu kan salah. Epistel itu sebenarnya artinya surat-surat kiriman Paulus. Esra itu bukan surat kiriman Paulus. Atau kita dengar epistel minggu tertulis dalam Kejadian. Nah, Kejadian itu bukan surat kiriman Paulus. Yang benar adalah bacaan Alkitab. Nah itu, jadi mereka itu membaca Alkitab di setiap ibadah mereka di sinagoge. Nah, pada tahun 90 Masehi, para ahli Taurat dan pemimpin bangsa Yahudi melakukan persidangan di Yamnia. Salah satu keputusan yang diambil dalam persidangan itu adalah penerimaan kanon PL, yaitu 39 kitab. Sebagai kanon Alkitab PL, seperti yang kita pakai sampai sekarang. Jadi, penetapan itu sebenarnya hanyalah memberikan pengakuan akan kitab-kitab yang memang sudah lama dipakai dalam ibadah orang Yahudi. Jadi mereka karena sudah lama menggunakan, ya tidak begitu rumit tadi seperti saya katakan waktu penetapan PB dalam kanonisasi. Nah ini dulu, sampai di sini dulu. Ada kira-kira pertanyaan? Ada kira-kira pertanyaan? Sampai di sini. Cukup jelas? Sambil minum kan ini ya. Kalau ada minum di situ silakan. Kalau ada kue boleh. Atau makan permen juga boleh. Karena ini jam-jam menggoda ini. Makan sudah semua. Jadi ada Marda mau bertanya, silakan.
Terima kasih, Pak. Saya mau bertanya, Pak. Mengapa lebih banyak Alkitab PL daripada PB, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Mengapa kitab PL itu 39 sementara PB 27 gitu ya. Nah, pertama para penulis-penulis PL itu ada banyak sekali. Karena waktunya lama. Itu kan kemarin kita sudah lihat 3.500 tahun. Coba kita bayangkan 3.500 tahun. Wah. Sekarang kalau sekarang aja setahun orang bisa cetak buku satu orang ya. Kalau dia penulis aktif bisa 2. Setahun 1. Kalau 3.500 setahun 1, 3.500 buku. Dan mereka yang menulis itu kemarin 8 sampai 9 orang. Kan berarti kalikanlah. Nah, tapi dari ribuan buku itu diseleksi, akhirnya 39 ya. Memang akhirnya perjanjian lama lebih banyak karena lebih banyak mereka berkiprah ya, mulai dari zaman raja-raja, hakim-hakim, lalu baru masuk nabi-nabi. Paling banyak kan nabi. Raja-raja, hakim-hakim, nabi. Setelah itu kan kosong waktunya, baru masuk nanti pada perjanjian baru. Itu makanya lebih banyak mereka yang menulis. Atau bukan mereka menulis yang lebih banyak, bukunya lebih banyak ditulis. Jadi dari ratusan gulungan itu yang terseleksi menjadi kanon hanya 39. Makanya nanti saya tidak tahu di mana Alkitab saya yang punya Deuterokanonika. Katolik nanti akan menambah lain. Dari 39 itu, Katolik menambah namanya Deuterokanonika. Nanti di tengah-tengah Alkitab ini ada warna lain di sininya. Itu namanya kitab Katolik. Ada Deuterokanonika, artinya kanonika yang kedua. Kanon yang kedua. Sekitar 11 buku ya, 11 kitab yang mereka masih anggap ada kebenaran di dalamnya, ada apa namanya ajaran-ajaran hikmat di dalamnya. Kitab Yudit, kitab Makabe, Sirak, Amsal Soleman, ada nanti di Deuterokanonika. Di luar yang 39. Jadi kitab Katolik itu lebih tebal daripada kita. Karena di tengah-tengahnya ada kitab Deuterokanonika. Mungkin kalian sudah pernah melihat itu ya. Saya tidak tahu di mana menyimpan Deuterokanonika. Wah, nantilah saya cat lagi ya. Lihat di sini. Nah itu dia Deuterokanonika, lebih tebal. Sehingga memang perjanjian lama lebih banyak tulisannya daripada perjanjian baru. Tetapi jangan salah juga, perjanjian baru itu ada banyak tulisan, tetapi 27 saja yang lulus seleksi. Misalnya Injil Maria, Injil Makabe, Injil Barnabas, Injil Yohanes, Injil Filipus, itu banyak itu. Tapi tulisan-tulisan mereka itu tidak layak menjadi kanon, menjadi panutan atau tolok ukur atau yang berwibawa. Akhirnya dimusnahkan. Dulu keputusannya ialah setiap kitab yang tidak diterima menjadi kanon harus dibakar, harus dibuang. Tetapi penulis itu yang tidak diterima tulisannya, dia merasa sayang membakar karyanya itu. Kalau coba bayangkan satu tulisan atau satu kitab gulungan dulu, harganya 1 tahun gaji kita,
lalu tidak diterima sebagai kanon, lalu disuruh bakar, kan kita sayanglah, kan kayak membakar uang. Lalu biasanya mereka gulung lagi itu kitab itu, digulung. Lalu setelah digulung misalnya seperti ini, masukkan lagi ke kulit kulit binatang, itu mereka simpan di gua. Mereka simpan di gua. Mana tahu nanti perlu, entah tak ratusan tahun yang akan datang, kan disimpan di gua. Nah, pada tahun 1945 digalilah situs Qumran. Digalilah situs Qumran. Dari penggalian itu ditemukanlah gulungan-gulungan ini yang dulu yang disimpan penulisnya yang tidak diterima sebagai kanon. Ditemukan gulungan-gulungan ini. Adalah Injil Barnabas, adalah Injil Yohanes, ada Injil Maria dan sebagainya. Lalu itu kan diumbar oleh agama lain bahwa ternyata Injil orang Kristen itu tidak hanya 4, ada 5, ada 6, banyak sekali. Berarti Injil mereka itu palsu kan gitu. Padahal dulu ini sudah disuruh bakar. Tapi mereka tidak mau bakar. Karena sayang sekali kira-kira gitu. Cuma kalau ada misalnya Injil-Injil itu diangkat ke permukaan, orang Kristen itu bukan menganggap barang baru. Itu barang lama yang sudah seharusnya dimusnahkan. Tapi orang latah dicetak, disebarluaskan hanya untuk misalnya menjatuhkan kita. Kita nggak mau peduli dengan itu. Karena nggak mungkin lagi 4 Injil itu diobrak-abrik. Nggak bisa. Kalaupun ada Injil A, Injil B, Injil apapun itu, kita sudah tetapkan hanya 4 Injil menjadi kanon. Kanonisasi tidak mungkin lagi muncul sekarang, baru lagi nggak bisa. Kalaupun misalnya ada yang menulis lagi tentang Yesus dengan kalimat-kalimat yang bagus, itu tidak bisa lagi dijadikan sebagai kanon. Karena kanonisasi sudah lewat pada abad ke-3, abad ke-4 dulu. Sidang di Kartago terakhir, 419. Disitulah penetapan kitab kanon-kanon itu. Perjanjian baru 27, perjanjian lama 39. Begitu ya. Jadi kalau jumlahnya mana lebih banyak kan kita nggak tahu pastinya. Karena kita nggak ikut di dalam persidangan itu. Berapa gulungan-gulungan yang masuk untuk dijadikan diseleksi untuk dalam penseleksian PL dan penseleksian PB. Kita nggak ikut. Tapi kita duga saja pasti lebih banyak gulungan-gulungan perjanjian lama. Karena waktunya lebih lama, 3.500 tahun. Sementara perjanjian baru hanya tempo 200 sekian tahun. Oke, Rima. Silakan. Iya Pak, izin bertanya, siapa yang menyeleksi kitab-kitab tersebut Pak, waktu persidangan Pak? Nah, itu mulai dari bapak-bapak gereja ya, bapak-bapak gereja, kemudian uskup-uskup, kemudian waktu itu kan uskup-uskup Athanasius itu kan uskup. Baru bapak-bapak gereja itu juga termasuk bagian dari pastor Romo. Ya, kalau kita dulu sebut mereka pastor lah. Belum ada pendeta kan, belum ada Protestan waktu itu kan. Belum ada juga Katolik waktu itu ya. Orang-orang pemimpin-pemimpin agama. Tapi bukan orang Parisi, orang Sadusi, bukan. Orang-orang Kristen yang sudah dianggap jadi bapak-bapak gereja. Origenes, ya, Athanasius, itulah yang bersidang. Dan seluruh pemimpin-pemimpin agama dari berbagai daerah di Kartago itu ya terakhir. Kalau kita mulai Origenes, Eusebius, sampai itu kepada Athanasius, lalu diputuskanlah di Kartago, lalu dikuatkan lagi pada Konsili Trente dan Konsili Vatikan. Terakhir itu. Itu penetapannya.
Begitu ya. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Oke, si Nirwana. Oke Pak, izin bertanya Pak. Saya pernah dengar kan Pak, kalau di Perjanjian Lama itu ada kitab Pentateuch. Bagaimana pengertian kitab Pentateuch itu Pak? Terus apa aja kitab Pentateuch itu Pak? Terima kasih Pak. Oke, nanti kita akan bahas ke selanjutnya ya. Apa itu kitab Pentateuch, kemudian kitab Ketubim, kemudian kitab apa namanya, tanah itu ya. Pentateuch, Ketubim, Nebiim, itu tanah. Nanti kita akan bahas ya. Oke, kalau begitu kita lanjut. Pembentukan kanon PL. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa umumnya kitab-kitab PL langsung diterima sebagai kitab yang berotoritas. Umumnya ya, karena dia tadi sudah sering digunakan dalam ibadah-ibadah di sinagoge, sehingga tidak sulit untuk menseleksi kitab mana yang akan menjadi kitab-kitab yang berotoritas. Namun demikian bukan berarti tidak ada proses pembentukan sampai akhirnya kitab-kitab itu dikanonkan. Paling tidak ada 4 tahap yang dikenal dalam proses pembentukan kanon PL. Ada 4 tahap. Yang pertama, ucapan-ucapan yang berotoritas. Kitab itu harus punya ucapan-ucapan yang berotoritas. Nah, prinsip pengkanonan kitab dimulai ketika bangsa Israel menerima 10 perintah atau hukum dari Tuhan melalui Musa di Gunung Sinai. Perintah itu disampaikan kepada Musa sebagai perkataan atau ucapan Tuhan yang memiliki otoritas penuh. Jadi kedua loh batu itu adalah ucapan Tuhan yang ditulis oleh Musa yang memiliki otoritas penuh. Dan umat Tuhan yang menerima perintah itu wajib tunduk kepada wewenangnya. Bahkan generasi-generasi berikutnya juga harus tunduk pada otoritas perkataan itu. Maksudnya ke-10 hukum Taurat itu. Nah, jika seperti itu isi daripada kitab itu, maka dia akan menjadi kanon. Jadi isinya, ucapannya berotoritas, punya wibawa. Yang kedua, penetapan kitab itu menjadi sebuah kanon ialah dokumen atau tulisan itu berotoritas. Dokumen itu atau kitab itu, gulungan itu berotoritas. Nah, agar perkataan Tuhan itu menjadi warisan yang akan menuntun generasi-generasi berikutnya, maka Musa secara teliti menjabarkan atau memberikan tambahan penjelasan dalam bentuk tulisan. Lalu umat Lewi diperintahkan untuk menyimpan tulisan dokumen itu di samping tabut perjanjian Allah. Demikian juga dengan perkataan-perkataan Tuhan yang lain yang Tuhan sampaikan sepanjang sejarah bangsa Israel melalui nabi-nabinya. Tuhan seringkali memerintahkan agar apa yang Tuhan ucapkan itu ditulis untuk menjadi peringatan bagi umatnya. Nah, misalnya kita coba baca Ulangan 31 ayat 19. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Jadi Tuhan sendiri memerintahkan supaya nyanyian-nyanyian itu dituliskan supaya bisa diajarkan kepada orang Israel. Jadi dokumen itu, tulisan itu berotoritas. Kalau dia tidak berotoritas, tidak bisa dijadikan kanon. Nah, itu yang kita lihat. Tulisan-tulisan menjadi dokumen-dokumen yang sangat berotoritas. Karena di sanalah bangsa Israel telah diikat dalam perjanjian dengan Allah sebagai umat pilihannya. Jadi melalui
dokumen itu atau tulisan itu, umat Israel terikat dengan Allah sebagai umat pilihannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang membuat kitab itu atau gulungan itu menjadi sebuah kanon, kumpulan tulisan yang berotoritas. Jadi dia termasuk kepada kumpulan tulisan yang berotoritas. Menurut tradisi, selama ratusan tahun, tulisan atau dokumen-dokumen yang berotoritas itu dikumpulkan sebagai kitab-kitab Ibrani yang menjadi 3 kelompok, yaitu kitab-kitab hukum atau disebut dengan 5 kitab Pentateuch. Pentateuch berarti penta 5, teuch hukum. Jadi Pentateuch itu berarti kitab hukum. Jadi ada penta 5, teuch hukum. Jadi 5 kitab hukum atau 5 kitab Pentateuch. Itu kelompok yang pertama. Lalu kelompok yang kedua nanti ialah nabi besar dan nabi kecil atau disebut dengan Nebiim, kitab nabi-nabi. Jadi kitab nabi-nabi, Nebiim. Baru kitab yang ketiga, golongan kitab yang ketiga ialah Mazmur dan ucapan bijaksana. Misalnya seperti Mazmur, Amsal. Nah, itu disebut dengan kitab-kitab Mazmur atau ucapan bijaksana. Nah, kalau masuk ke dalam kelompok yang ketiga ini, kitab itu masuk ke dalam kelompok yang ketiga ini, maka dia masuk kanon. Kitab hukum Pentateuch, baru kitab Nebiim atau nabi-nabi besar dan kecil, lalu kitab Mazmur atau ucapan bijaksana. Nah, pengelompokan ini mungkin sekaligus menunjukkan bagaimana tahap-tahap pembentukan kanon itu terjadi sesuai dengan pokok bahasanya. Namun demikian prosedur penyortiran tulisan-tulisan itu memang tidak jelas. Tidak ada redaktur, redaksi, lalu dibaca, disortir, lalu diberikan kepada pembaca 2. Tidak begitu jelas, tidak seperti sekarang ini naskah itu dibaca, dicoret, disuruh perbaiki, tidak seperti itu. Yang dapat diketahui hanyalah bahwa para pemuka agama Yahudi dengan dipimpin oleh Roh Allah menyepakati pilihan kumpulan tulisan itu sebagai tulisan yang berotoritas yang harus diterima oleh umat Tuhan. Jadi mereka yang berkumpul, yang dibimbing oleh Roh Kudus, lalu mereka meyakini tulisan itu berotoritas dan masuk pada kumpulan tulisan yang berotoritas. Maka masuklah dia pada kitab yang dikanonkan. Itu. Lalu kanon yang diresmikan. Apa saja kanon-kanon yang diresmikan? Sebagian besar tulisan-tulisan yang berotoritas yang sudah dikelompokkan tadi yang di atas, yaitu Pentateuch, Nebiim, dan Amsal-Amsal atau ucapan bijaksana, telah ditulis dan dikumpulkan sesudah masa pembuangan, kira-kira tahun 550 sebelum Masehi. Jadi sudah dikumpul jauh sebelumnya. Makanya saya katakan tadi, kanonisasi Perjanjian Lama itu tidak begitu sulit, karena sudah dikerjakan penseleksian jauh sebelumnya. Namun pengesahan pengelompokan kanon Ibrani itu dikenal sesudah tahun 150 sebelum Masehi. Jadi sudah ditetapkan ya, jauh sebelum Masehi. Nah, kemungkinan besar kanon inilah yang juga dikenal oleh masyarakat Yahudi pada zaman Yesus. Karena Yesus menyebut dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Itu ada perkataan Yesus seperti itu. Kalau kita baca Lukas pasal 24 ayat 44, Yesus berkata, inilah
perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Musa, kitab Taurat Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Jadi Yesus sudah mengakui ada penggolongan 3 kitab tadi. Sudah dia sebut kitab Taurat Musa 1, yang kedua dalam kitab Nabi-Nabi, dan yang ketiga kitab Mazmur. Yesus sudah mengenal itu. Karena apa? Karena jauh sebelum dia lahir, tahun 1550 sebelum Masehi, kanon itu sudah ditetapkan mereka oleh orang-orang Yahudi. Nah itu. Suatu konsili di Jamnia pada tahun 90 Masehi yang dihadiri oleh tokoh-tokoh utama agama Yahudi, Rabi, melalui suatu konsensus bersama akhirnya memberikan penetapan terhadap kanon PL yang terdiri dari 39 kitab yang sama dengan yang dimiliki kitab agama Kristen. Nah uniknya ini, perjanjian lama ini, kanon ini, karena perjanjian lama itu ditetapkan bersama dengan agama Yahudi. Lalu itulah diterima oleh agama Kristen sampai sekarang. Tapi kalau kanon perjanjian baru nanti belum tentu agama Yahudi terima. Karena prosesnya kan beda. Nah, itu makanya lebih ribet proses perjanjian baru daripada perjanjian lama. Kanon perjanjian lama itu diterima bagaimana? Nah, penerimaan kanon perjanjian lama ada dasar-dasarnya. Apa dasar dari penerimaan kanon PL itu? Yang pertama, karena adanya bukti dari dalam Alkitab sendiri. Alkitab memberikan kesaksian bahwa perkataan-perkataan yang ditulis bukan berasal dari manusia seperti yang dikatakan, beginilah firman Tuhan. Atau Tuhan berkata. Itu berarti yang menulis itu bukan perkataannya yang keluar, tetapi perkataan Tuhan yang keluar, yang dicatat oleh penulis. Maka buku atau kitab itu diberikan menjadi kanon, kitab kanon. Karena apa? Karena di dalam kitab itu bukan berbicara dari dirinya, tetapi berbicara dari Allah. Sehingga terbuktilah dari dalam Alkitab itu sendiri ada perkataan Tuhan. Itu mengapa dia ada kanon PL itu. Dasarnya apa? Karena ada bukti dari dalam Alkitab sendiri. Dari dirinya sendiri terbukti bahwa bukan dirinya yang berbicara, tapi Tuhan yang berbicara. Itu yang pertama. Yang kedua, ditulis oleh orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Jadi penulis kitab-kitab itu semua bukan orang ugal-ugalan, bukan orang yang di dunia gelap, tetapi orang-orang yang suci, murni hatinya. Orang-orang yang benar-benar dipimpin oleh Roh Allah. Nah, tadi misalnya kita sudah mendengar ibadah pagi. Ibadah pagi tadi hadir semua. Di ibadah pagi ketika Pak Jaka tadi berkhotbah. Nah, bagaimana dikatakan tadi bahwa seharusnya kita ini bertelut di hadapan Tuhan, berdoa minimal 3 jam sehari. Supaya Allah hadir dalam diri kita. Tadi menurut penelitian disampaikan oleh Pak Jaka itu hanya 50%-nya orang Kristen sekarang berdoa pagi-pagi kan. Jangan-jangan mahasiswa teologi enggak ada. Mahasiswa Pak apalagi misalnya. Ada yang berdoa pagi. Ya, itu sudah saya masukkan kalian ke renungan. Sudah masuk kalian kan?
Apakah kalian baca atau tidak? Nggak tahu. Saya hanya menolong kalian untuk berdoa pagi-pagi membaca firman Tuhan. Nggak mau, nggak apa-apa. Karena saya hanya memberi makanan roh. Tidak mau makan, nggak apa-apa. Sebab saya sudah makan. Saya yang kenyang. Kalau kalian nggak mau kenyang roh, ya udah. Itu. Dan saya punya banyak grup renungan itu. Setiap hari mungkin hampir 1.000 lebih, 2.000 lebih tiap hari. Karena ada grup renungannya banyak. Lain lagi di Facebook, lain lagi di Line. Kita sebar. Karena tugas kita itu. Menyebar firman. Setelah kita renungkan. Nah, kalau itu terjadi, kita orang yang dipimpin roh, maka kan kita punya wibawa, punya otoritas. Nah, demikianlah orang yang menulis itu adalah orang-orang yang dipimpin oleh roh Allah. Kalau semua pendeta sekarang dipimpin oleh roh Allah, kan gereja akan berkembang, bertumbuh. Tapi sekarang kan baik pendeta, baik guru agama, sulit dipimpin oleh roh Allah. Yang dipimpin dirinya memimpin dirinya sendiri. Iya kan? Ini persoalan. Dan yang paling dilema sekarang ialah banyak guru agama Kristen hanya guru di sekolah, tapi tidak mau guru sekolah minggu di gereja. Padahal dia guru agama. Ini banyak kan di kampung-kampung kita ada banyak guru agama Kristen. Dia hanya guru di sekuler. Di kelas dia lihai mengajar pendidikan agama Kristen. Tapi di gereja dia tidak ambil bagian melayani menjadi guru agama atau guru sekolah minggu. Karena guru sekolah minggu memang tidak dibayar. Tapi guru di sekolah dibayar kan. Nah, mudah-mudahan nanti kalian kalau sudah menjadi guru agama, mengabdilah ke gereja. Itulah orang yang dipimpin roh. Tapi kalau kalian hanya dipimpin SK dari kepala sekolah, SK dari pemerintah, tunduklah kepada pemerintah itu aja, ya udah. Selesailah kan. Itu bukan orang yang dipimpin roh. Ya, orang yang dipimpin SK. Aku kan bukan di SK kan dari gereja. Ngapain saya melayani gereja, melayani sekolah minggu? Karena ada pendeta di situ yang sudah di-SK-kan. Dia bergaji dari gereja katanya. Berarti pendeta dan guru agama tidak berjalan seiring. Padahal satu kampus kan. Satu kampus tapi di lapangan berbeda arah. Karena pendeta di gereja dan guru agama itu di sekolah. Ketemunya di mana? Ya di gereja juga, tapi tidak melayani bersama. Itu persoalannya kan. Nah, jadi mudah-mudahan nanti ini mahasiswa-mahasiswa teologi dan Pak ini selama di kampus bersatu, setelah keluar kampus pun bersatu melayani Tuhan. Kalaupun nanti sehari-hari kalian melayani di sekolah, tapi sekali seminggu layanilah sekolah minggu. Walaupun tidak sintua ya, atau pertua. Tak hiraukan itu, penatua, tahbisan itu, pertua itu. Tapi tanggung jawabmu sebagai guru, berilah tenagamu mendidik anak-anak sekolah minggu itu menjadi orang beriman. Karena tidak adalah guru yang mau menjadi guru sekolah minggu, maka anak SMP, SMA itu mengambil bagian melayani sekolah minggu. Kasihan. Kasihan. Dan kita datang ke gereja seperti orang yang tak berdosa, membiarkan anak SMP, SMA mengajar anak-anak sekolah minggu. Kasihan. Itu ya, itu hanya menyimpang tadi refleksinya. Karena kita bicara soal roh, dipimpin oleh roh. Mudah-mudahan nanti ke depan kalian adalah orang-orang yang dipimpin oleh roh ya. Itu yang kedua. Apa dasar penerimaan kanon itu? Karena yang menulis itu dipimpin oleh roh. Yang ketiga, pengaruh kuasa Allah dalam tulisannya.
Dalam tulisan itu ada kuasa Allah. Dia tidak hanya tulisan biasa, tapi tulisan itu memiliki kuasa Allah. Perkataan yang ditulis mempunyai kuasa untuk memberikan pengajaran kebenaran yang mengubah hidup manusia. Itu dasarnya, sehingga dia ditetapkan jadi kanon. Karena tulisan itu punya pengaruh. Karena di dalamnya ada kuasa Allah yang bisa menyatakan kebenaran untuk mengubah hidup manusia. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada bukti tentang keaslian naskah dan tulisannya. Jadi naskah dan tulisannya itu ada bukti bahwa dia bukan tulisan jiplakan. Dulu memang bukan istilah jiplakan lah ya. Ya asli dah dia, bukan tiruan. Itu yang keempat. Lalu yang kelima, secara aklamasi diterima oleh umat secara luas. Secara aklamasi diterima oleh umat Allah secara luas. Jadi aklamasi. Tidak ada sungguh-sungguh, tidak ada perbantahan tentang kitab itu. Tapi langsung diterima secara aklamasi. Kita terima kitab ini sebagai kitab kanon, setuju, tak. Tidak ada debat. Itu yang kelima. Nah, ini yang akan kita lihat secara aklamasi tadi. Lalu sekarang kita akan lihat, ini nanti kalian baca lah ini bagaimana sejarah dari Perjanjian Lama itu ya. Dari tahun ke tahun ini. Nanti ini ada mulai dari tahun sekian sampai tahun sekian. Ada di sejarah Perjanjian Lama. Tapi kita tidak sampai ke sana. Kita akan membahas dulu soal kanonisasi, pembagian kanonisasi Perjanjian Lama. Ada yang disebut dengan buku Tanah. Nah, Tanah, Taurat ya, baru N-nya itu Nebiim dan Ketubim. Di Tanah itu Taurat, hukum ya, baru N-nya itu Nebiim, baru K itu Ketubim. Ini Ketubim. Nah, apa itu Taurat? Itu yang disebut tadi ini Pentateuch tadi. Pentateuch. Yang pertama itu Kejadian, kedua Keluaran, ketiga Imamat, kelima Bilangan, keempat Bilangan, kelima Ulangan. Itu namanya Pentateuch. Itu tanah, maka dia T itu Taurat. Ya, Taurat. Nah, kalau dalam buku Tanah ini, bukunya itu ada 24 buku. Tanah. Itu yang terdiri dari hukum Taurat, 5, lalu Nevi'im, itu nabi besar dan nabi kecil, mulai dari Yosua, Hakim-Hakim, 1-2 Samuel, 1-2 Raja, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, baru 12 nabi kecil, dari Hosea sampai nanti Maliaki. Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Jefanya, Hagai, Zakaria, dan Maliaki. Ini dia, 24. Tanah. Ini biasanya kitabnya orang Yahudi. Orang Yahudi. Nah, kalau kita orang Protestan, ini sebelum tadi ini kan masih Taurat, Nevi'im, baru satu lagi ini apa? Ketubim. Ketubim ini tulisan-tulisan Hagiogripa, yaitu Mazmur, Amsal, Ayub, Kidung Agung. Jadi Ketubim ini tadi kitab-kitab Amsal ya. Amsal,
kitab-kitab hikmat, itu ketubim, hagiographa. Lalu ada 5 gunungan Hames Megillot, yaitu Rut, Ratapan, Penghokbah, Esther, Daniel, Esra dan Nehemia, dan 1-2 Tawarikh. Jadi 24 kitab menurut kitabnya Tanah. Tanah itu biasanya orang-orang Yahudi. Kitab Taurat, pembagian kanon menurut orang Yahudi itu Tanah. 24 buku. Karena ini mereka golongkan langsung seperti ini. Buku ke-13 itu 12 lebih kecil, jadi satu kitab. Jadi tidak mereka pisah. Kalau kita kan dipisah. Sehingga nanti ada kita 39. Karena ini mereka gabung semua, mulai dari Hosea sampai Maleakhi satu kitab. Sehingga ada 12 kitab yang hilang. Karena disatukan. Nah itu. Lalu 39 buku menurut Protestan. Kita 39 buku. Kalau menurut agama Yahudi tadi, Perjanjian Lama itu mereka buat kanonnya 24 buku. Tapi kalau Protestan membagi kanon Perjanjian Lama itu 39 buku. Apa itu? Pertama Taurat. Itulah tadi Pentateuch tadi. Ini Pentateuch. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Lalu kitab-kitab sejarah. Kalau di Tanah tadi tidak ada kitab-kitab sejarah. Jadi kalau Protestan membuat kitab sejarah, yaitu Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja, 1-2 Tawarikh, Esra, Nehemia, Esther. Ini semua sejarah. Lalu bagian yang ketiga setelah Taurat, sejarah, adalah kitab-kitab puisi, yaitu Ayub, Mazmur, Amsal. Kitab-kitab puisi, kitab-kitab Mazmur, kitab-kitab puisi, Penghokbah, dan Kidung Agung. Itu kitab-kitab puisi. Lalu ada kitab nubuatan, yaitu Yesaya, Yeremia, Ratapan, Hezekiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Jefanya, Hagai, Zakaria, Maleakhi. Itu menurut pembagian kanon Protestan. Jadi ada bagian yang pertama Taurat, kedua kitab sejarah, ketiga kitab puisi, keempat kitab nubuatan. Nah itu. Lalu terakhir kanon yang ada ialah kanon Vulgata. Vulgata Latin. Ini biasanya Katolik. Jadi mereka 46. Di situ yang saya katakan tadi ada tambahan mereka Deuterokanonika. Yang mereka pakai di Katolik ini ialah pertama Taurat sama dengan Protestan tadi, Pentateuch. Kitab sejarah ini masih sama dengan orang yang Protestan. Tetapi mereka tambah beberapa bagian di kitab sejarah ini, yaitu mereka tambah 1 Paraliponenon, baru 2 Paraliponenon, baru 1 dan 2 Esdras. 1 Esdras adalah Esra, 2 Esdras adalah Nehemia. 17 itu adalah Tobias atau Tobit. Baru kitab Yudit. Baru kitab Esther pasal 10 dimulai pasal 4 dan hingga pasal 16. Itu tambahan kepada kitab sejarah dari Katolik. Jadi ada beberapa buku ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buku tambah di kitab sejarah dari kanon Katolik. Baru di kitab puisi sama dengan Protestan,
tidak ada bedanya. Baru mereka tambah lagi kitab kebijaksanaan, yaitu kitab kebijaksanaan Salomo, kitab Yesus bin Sirak. Itu kitab kebijaksanaan. Lalu kitab nubuatan, mereka tambah beberapa kitab di sini, yaitu yang tambah di sini kitab Baruk, baru kitab Hosea, kitab Abdias atau Obadja, kitab Yonas atau Yunus, kitab Mikeas atau Mika, kitab Sofonias atau Zefanya, kitab Hageus atau Hagai, baru 1-2 Makabi. Jadi menurut Katolik, Alkitab Perjanjian Lama, kanon mereka itu jumlahnya 46 buku. Protestan 39 buku. Dan Yahudi 24 buku. Inilah kanon Perjanjian Lama yang dibagi oleh baik Yahudi, Protestan, Kristen, dan Katolik. Nah, sampai di sini dulu. Ada kira-kira pertanyaan? Silakan. Dan nanti setelah kita ini kan sudah tahu kanonisasi. Minggu depan nanti misalnya kita akan bicara soal dunia Perjanjian Lama. Baru setelah itu nanti kita akan masuk pada pembahasan kitab per kitab. Mulai dari Kejadian sampai Maliaki. Jadi pekerjaan kita semester ini harus berjibaku membahas satu persatu kitab itu. Gitu ya. Oke, ada kira-kira yang mau bertanya? Tapi nanti pembahasan kita bukan berarti detail, karena ini kan pembimbing. Walaupun pembimbing, bukan berarti nanti semua detail-detail kita menafsir, enggak. Kita hanya pembimbing ke dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi kita bahas nanti Kejadian, Keluaran, sampai Maliaki. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Tadi pertanyaannya yang apa itu Pentateuk? Sudah saya jelaskan ya. Ada lagi kira-kira? Cukup jelas sampai di sini. Oke, kalau tidak ada lagi, kita sampai di sini saja. Nanti materinya akan saya kirimkan kepada kalian supaya bisa dibaca-baca lagi, diulang-ulang untuk diperdalamnya. Oke, dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita untuk siang ini. Selamat berjuang terus untuk mata kuliah yang lain. Salam sehat dan selamat berakhir pekan ya. Ini sudah mulai berakhir pekan ini. Besok kan sudah libur. Oke, selamat. Silakan Dewinta untuk memilih salah seorang dari kita untuk berdoa. Kami minta teman kami Marda untuk membawa doa penutup kita hari ini. Baiklah, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami sudah selesai pelajaran kami, berkati kami agar pelajaran ini dapat kami mengerti, dapat kami gunakan dalam kehidupan sehari-hari kami, dan dapat menjadi ilmu dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati dosen kami, berkati dia, beri dia kesehatan, rezeki yang berlimpah Tuhan. Tuhan, berkati juga orang tua kami, dimanapun mereka berada, beri mereka kesehatan, rezeki, dan bimbinglah selalu mereka Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami pada suatu hari ini ke dalam pengasihan-Mu. Hanyalah doa yang kurang sempurna, sempurnakanlah dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Amin. Oke, selamat sore. Salam buat keluarga, jaga kesehatannya. Jangan terlampau banyak keluar, tapi seringlah cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Oke ya, Toras menjujua Jahobu. Shalom Pak. Pak, salam Pak. Ya, Shalom.